ada anomali USD Japanese Yen ya terhadap market-market yang lain ya. Ini adalah anomali ya, satu-satunya market yang anomali yang ditemukan di USD Japanese Yen. Trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Trading yang lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Tidak terlambat juga Andrew mau ucapin untuk Happy New Year, selamat tahun baru buat semua teman-teman profit training dan seluruh trader di Indonesia tentunya. Semoga di tahun 2022 ini kita terhindar dari segala macam jenis virus pandemi ya. Dan juga teman-teman terhindar dari semua jenis penipuan scamming ya, yang mengatasnamakan forex ya, yang mengatasnamakan robot ya. Berhati-hati karena sekarang memang lagi marak ya. Ya mudah-mudahan aja Andrew doakan semua teman-teman semua sehat ya, tradingnya juga lancar, pokoknya semuanya berjalan dengan mulus ya, tanpa ada kendala sedikit pun ya. Itu doa Andrew untuk semua teman-teman yang nonton maupun trader-trader di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa rutin ya, Andrew akan membuat satu analisa teman-teman untuk harga 1 minggu ke depan ya teman-teman ya. Sebelum Andrew mulai, Andrew akan kasih info dulu ya bahwa posisi kameranya ada di sini ya teman-teman ya. Sementara ini layarnya ada di sini. Dan ini mic-nya ada di sini nih, ini ya. Jadi kalau Andrew ngomong di sini, ini kelihatannya akan terdengar sangat besar ya. Nah, jadi Andrew kalau memberikan edukasi tentunya harus fokus ke layar yang ada di depan ini. Jadi Andrew nggak bisa selalu melihat di sisi ini ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga harap yang udah sering nonton video ini, ya mungkin teman-teman udah harus tahu apa aja yang harus disiapkan. Tapi tentunya Andrew nggak bosan juga untuk mengingatkan buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video ini, siapkan 3 hal ya. Jadi karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya, jadi Andrew harap teman-teman nontonnya di video atau di layar yang besar ya teman-teman ya. Karena dalam video ini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya, candlestick, support, resistance, entry level, stop loss, take profit, di mana Andrew akan tampilin semua. Apalagi Andrew juga banyak sekali menampilkan alat ya teman-teman ya. Dan yang kedua, jangan lupa gunakan headset apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas ya teman-teman ya. Yang ketiga, siapkan alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Tidak lupa juga kalau teman-teman butuh ya siapin kalkulator ya, karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan hitung-hitungan ya secara matematik. Dan tentunya kalkulator akan memudahkan kita untuk menghitung ya teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman sudah siap, Andrew akan mulai. Saksikan video berikut. Andrew akan mulai teman-teman. Jadi Andrew akan fokus ke depan sini ya, ke layar. Jadi sekarang teman-teman sudah lihat Andrew sudah mengeluarkan platform MetaTrader 4 ya. Ini account yang Andrew pakai adalah broker dari Exclusive Market ya. Ini nomor akunnya 51721 teman-teman ya. Dan pair pertama yang Andrew akan analisa itu adalah GBP USD untuk time frame H4 ya. Dan sekali lagi ini adalah analisa minggu pertama di bulan Januari tahun 2022 ya.
Jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 3 hari ini sampai tanggal 7 Januari ya. Ini minggu pertama. Ini periode minggu pertama. Dan sekali lagi yang Andrew analisa pertama adalah GBP USD ya. Nah, kalau teman-teman lihat secara mata telanjang ya, GBP USD ini jelas-jelas ini trennya adalah bullish ya. Dia naik dari sini ke sini ya, ini jelas-jelas adalah bullish trend. Tapi untuk membuat satu analisa publik, Andrew nggak bisa membuat satu analisa yang subjektif atau yang berdasarkan dari feeling atau tebak-tebakan, itu nggak bisa ya. Bahkan kalau kita membuat satu analisa yang berdasarkan feeling atau tebak-tebakan, nanti jatuhnya malah gambling ya teman-teman ya, malah lagi jadi spekulasi, malah jadi judi namanya gitu ya. Nah, untuk itulah Andrew akan membuat satu analisa yang sangat-sangat objektif, di mana kita menggunakan alat-alat yang tentunya sudah teruji dan sudah dioptimisasi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum Andrew masuk ke analisa teknikal, Andrew akan jelaskan dulu dari sisi fundamentalnya teman-teman ya. Dari sisi fundamental, pound sterling ini meneruskan rally untuk 3 hari berturut-turut untuk ditutup di level 1.35350 pada sesi market akhir tahun kemarin, karena meredanya kekhawatiran UK tentang dampak ekonomi dari pandemi mendorong British currency. Sementara itu pound sterling mengalami pelemahan untuk di tahun 2021 dengan mencatatkan penurunan sekitar 1% terhadap US dollar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi dengan mata telanjang, ini masih bullish trend. Tapi ingat, kita nggak bisa membuat analisa yang subjektif. Maka itu Andrew akan mengeluarkan alat ya. Andrew akan keluarkan dulu alatnya yang pertama, khusus untuk mendeteksi sebuah tren ya teman-teman ya. Nah, jadi alat pertama yang Andrew mau pakai untuk mengukur sebuah tren itu namanya adalah Proline SAR ya teman-teman ya. Di sini Proline SAR, dan karena sekarang sudah masuk ke tahun 2022, di sini alatnya sudah diupdate teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah mendapatkan alat ini yang versi lama, silakan update aja ke versi 2022. Itu free teman-teman, gratis ya teman-teman ya. Nah, itulah keuntungan apabila teman-teman menggunakan alat dari Profit Training. Kita selalu update ya, kita selalu update, selalu optimisasi sehingga akurasinya semakin tajam teman-teman ya. Dan kalau teman-teman sudah keluar seperti ini, dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan sekali lagi, kalau mau hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Dan ingat, alat yang sudah dioptimisasi adalah alat yang sudah ada logonya teman-teman, seperti ini ya. Kalau sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, keluar ya. Nah, ini ada garis berwarna biru dan ada garis berwarna merah. Di sini kita bisa edit ya, supaya Andrew khawatir teman-teman di YouTube nggak jelas ya. Jadi Andrew edit dulu teman-teman ya, kita bisa edit ya. Nah, kita bisa edit, masuk ke indikator list, kita masuk ke Proline SAR, kita edit ya, kita masuk ke color ya. Di sini kita tebelin aja ya, kita tebelin tuh ya. Jadi teman-teman yang nonton di YouTube akan lebih jelas. Nah, kita klik OK. Oke. Nah, jadi kalau Proline SAR berada di bawah dari candlestick dan dia berwarna biru, itu artinya trennya cenderung bullish ya. Itu artinya harga cenderung akan naik terus ya. Sekali lagi, itu cenderung ya, bukan pasti ya, karena segala sesuatu nggak ada yang pasti. Jadi ini kita mengatakan dari sisi probability-nya ini masih bullish ya, masih akan terus naik ya. Nah, jelas-jelas kalau misalnya dia mau berbalik arah, dia harus menyentuh ke level yang ini dulu ya. Jadi ini adalah sebuah support ya yang dibuat oleh Proline SAR. Jadi kalau teman-teman misalnya mau sell, ya dia harus tembus harga ini dulu, baru kita prediksi dia akan turun. Tetapi selama dia belum tembus yang ini, artinya harga akan terus naik. Dan hebatnya lagi, Proline SAR ini memang dia selalu update dengan pasar ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah tahu trennya ini bullish, nah kita tinggal cek ya, kita tinggal menggunakan alat kedua untuk mengkonfirmasi harga bullish tersebut ya. Andrew akan keluarkan dulu alat kedua teman-teman ya. Oke, alat kedua yang Andrew mau tampilkan itu adalah Prostil Electric ya. Jadi Prostil Electric ini merupakan ya indikator custom yang paling baru dari Profit Training. Sekali lagi, ini tahunnya sudah masuk 2022
2022. Dan sekali lagi kalau diklik akan masuk ke dalam website profitsharing.com. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim, sekali lagi Telegram atau WhatsApp 081599108880, dan tidak ada nomor lain teman-teman ya. Dan alat yang sudah dioptimisasi itu adalah alat yang sudah ada logonya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK ya, kita tinggal klik OK. Nah, keluar ya. Oke, ini ketutup nih videonya, Andrew pindahin aja ya, pindahin ke sini aja kali ya. Pindahin ke sini kali ya. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat ya, jadi ini juga masih cenderung masih bullish trend ya, ini masih hijau-hijau ya. Jadi Andrew masih berkeyakinan ini harganya masih akan terus naik ya, masih akan terus naik. Karena kenapa? Ya teman-teman lihat di sini masih bullish trend dan juga di sini masih cenderung warna hijau ya, profil elektriknya masih berada di area hijau, artinya ya ini masih akan terus bullish ya. Jadi Andrew nggak ragu ya, Andrew nggak ragu untuk memberikan suggestion ya buat teman-teman yang mau ambil posisi. Silakan teman-teman ambil posisi untuk posisi buy ya, buy now ya, buy now. Harganya itu di 1.35 ya, 1.35024 ya. Jadi kita masih melihat ini masih akan terus naik. Tapi apakah dia akan naik terus atau ya tetap ketika kita buy ya tetap bisa salah, makanya kita butuh yang namanya stop loss ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa setelah kita buy kita pasang pengaman ya, stop lossnya itu di sini teman-teman ya, kita pasang stop loss ya. Stop loss itu adalah salah satu fitur dari MetaTrader untuk membatasi sebuah kerugian ya. Jadi menurut Andrew ini stop lossnya di sini 1.34 ya, 1.34089 ya. Jadi stop loss ini ada di sini teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman, ini sudah tergambar. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dia akan naik seberapa jauh. Coba Andrew zoom out ya, Andrew zoom out. Coba kita lihat di sini ada nggak ya dia punya resisten. Nah ya, jadi ketemu satu resisten di sini teman-teman ya. Ini adalah sebuah resisten ya. Jadi resisten ini bukan dibuat-buat oleh bukan subjektif ya, tapi ini adalah memang sudah terbentuk yang di sini teman-teman ya. Di sini kita ambil dari ProRancer dan langsung aja Andrew tulis ya di sini untuk sebuah take profitnya ya. Andrew tulis di sini take profit ya, take profit itu harganya ada di 1.38 ya, 1.38301 ya, take profit di sini. Oke. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk minggu pertama ya di Januari 2022. Sekali lagi buy now 1.35024 dan stop loss 1.34089 dan take profitnya 1.38301. Mungkin teman-teman juga nanya, Pak ini kok take profitnya jauh ya? Iya, memang sengaja kita buat jauh karena memang adanya resistannya ada di situ teman-teman ya. Dan ingat ini analisa untuk 1 minggu ya, jadi memang tidak menutup kemungkinan dia menyentuh angka tersebut. Bahkan kalau Andrew bikin pendek malah cepat tidak validnya atau cepat expired ya. Jadi karena ini untuk 1 minggu ya Andrew bikin agak jauh. Tapi ya ingat ya, namanya kita take profit kan maunya sebanyak-banyaknya asal masih reasonable atau masih masuk akal ya. Jadi menurut Andrew di sini adalah level yang masih masuk akal ya. Oke, jadi itu ya analisa Andrew. Sekali lagi untuk GBP kita masuk ke analisa selanjutnya yaitu per Euro USD teman-teman. Oke, untuk Euro USD teman-teman bisa lihat ya di sini juga ProRancer masih biru ya, artinya masih cenderung untuk bullish ya. Sebelum Andrew masuk ke teknikal kita akan bahas dulu dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Jadi euro itu berhasil menguat dengan berada di level 1.13850 pada close market akhir pekan kemarin dan merupakan penutupan perdagangan di tahun 2021. Meski begitu, euro yang merupakan bobot terbesar dalam indeks dolar tetap berada di zona merah dengan turun sekitar 7% untuk kinerja pada tahun 2021 di tengah European Central Bank berpegang teguh pada pengaturan kebijakan moneter ultra dovish, sementara The Fed mempercepat penurunan dan terlihat untuk kenaikan. Jadi teman-teman, ini juga Andrew masih berpendapat ini masih searah dengan GBP ya. Jadi di sini dia baru saja terjadi satu perubahan ya.
Jadi Andrew tidak ragu untuk memberikan suggestion buat teman-teman yang mau ambil posisi, ya silakan ambil posisi buy now, ya buy now. Harga sekarangnya itu ada di 1.13467 ya, harga sekarang video ini dibuat ya. Andrew yakin ketika ini tayang nggak beda jauh ya teman-teman ya. Jadi buy now-nya di sini. Dan jangan lupa ingat kita selalu pasang yang namanya adalah stop loss ya, dimana kita membatasi juga kerugiannya ya. Jadi kalau misalnya analisa ini salah ya, kita sudah bisa membatasi kerugian, karena nggak ada satupun analisa yang bisa garansi 100% profit, itu nggak ada ya, karena ini adalah analisa yang real, bukan seperti analisa Sunton yang memang bisa analisa 100% profit, 100% benar tapi akhirnya scamming ya. Kita bukan seperti itu. Jadi ini analisa murni real market di lapangan. Ya bisa benar bisa salah, ya tergantung bagaimana market ke depannya, itu semua sangat-sangat tergantung. Jadi kebijakan dari penonton, Andrew harap juga teman-teman bijak dalam mengikuti analisa ini ya. Sekali lagi nggak ada satu pihak pun yang bisa memberikan analisa 100% garansi profit, itu nggak ada ya. Jadi itu disclaimernya teman-teman ya, dan itu sangat-sangat make sense sekali. Oke. Nah untuk stop loss Andrew taruh di sini ya, stop loss kita lihat, kita ambil dari ProLancer-nya itu ada di harga 1.1 ya, 1.12647 yaitu untuk stop loss. Oke, teman-teman, stop loss di sini. Nah, setelah kita mendapatkan stop loss, baru kita tentukan di mana kita mau take profit ya. Nah, kalau dari ProLancer ya, take profitnya ada di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa ya, ini juga bisa ya, kalau kita taruh sini kedekatan ini aja deh ya. Ini bisa ya, ini bisa, ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Coba kalau kita zoom, ini kelihatan nggak? Oke, nggak kelihatan. Jadi benar ya, taruhnya di sini. Nah ini kita jadikan sebuah take profit ya. Take profitnya berdasarkan dari ProLancer ya. Take profit. Take profitnya itu ada di harga 1.1 ya, 1.146 ya, 4694 ya. Ini jaraknya lebih dekat daripada GBP USD, yang artinya kalau dia semakin dekat, probability untuk dia menyentuh sebuah take profit Andrew rasa lebih besar ya. Jadi sekali lagi ini analisa Andrew untuk euro 1 minggu depan. Buy now 1.13467, stop loss 1.12647, dan take profitnya 1.14694 ya. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, kita masuk ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD ya. Ini teman-teman juga lihat ya, ini masih 11-12 ya, ini masih sama. Artinya apa? Samanya itu dalam hal ini ProLancer-nya masih di bawah dan ini masih cenderung bullish ya. Artinya Andrew akan tetap menyarankan untuk posisi beli ya. Dari sisi fundamental, dolar Aussie ini juga berakhir di zona hijau dengan berada di 0.72754 pada penutupan sesi perdagangan akhir pekan kemarin, dan menutup tahun 2021 seiring US dollar yang drop, dan Aussie juga didukung oleh optimisme baru ini atas tanda-tanda bahwa varian Omicron mungkin tidak separah dari yang ditakuti dan tidak mungkin menggagalkan pemulihan ekonomi terus menopang sentimen risiko. Jadi banyak ahli menyatakan bahwa Omicron ini memang penyebarannya lebih cepat ya, tetapi dari bobot bahayanya tidak sebahaya dengan varian-varian yang sebelumnya. Itu kata ahli ya, bukan kata Andrew, karena Andrew bukan ahli virus ya, tapi Andrew kan ahli di bidang trading ya. Jadi Andrew bisa kasih suggestion buat teman-teman yang mau ambil posisi di Aussie dollar, atau buat teman-teman yang sudah punya posisi pun ya, silakan teman-teman ambil posisi buy now ya. Buy now-nya itu ada di harga sekarang pada saat video ini dibuat itu di 0.72572 teman-teman ya. Silakan buy now di sini ya, buy now-nya di sini, dan jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa pasang stop loss ya. Stop loss-nya ini ada di sini teman-teman ya. Nah ini ya stop loss-nya ya. Jadi untuk stop loss di Aussie ini memang sedikit sangat mepet ya, atau dekat ya, tapi nggak apa-apa ya.
namanya aja kita analisa berdasarkan dari alat ya, apa adanya kita tampilkan. Dan menurut Andrew ini adalah stop lossnya teman-teman. Jadi stop lossnya itu ada di harga 0.71 0.71997 ya. Jadi akibat stop lossnya deket ya, menurut Andrew ini adalah resiko yang paling kecil ya, resiko yang paling kecil. Tentunya kalau lot ya teman-teman sesuaikan aja dengan money management dari account teman-teman ya, karena setiap penonton di sini punya account atau amount equity yang beda-beda ya, teman-teman sesuaikan aja ya. Andrew nggak memberikan suggestion untuk berapa lotnya, karena sekali lagi money management dari setiap klien itu sangat berbeda-beda ya. Jadi Andrew bisa kasih tahu buy-nya di mana, stop loss di mana, dan habis itu baru kita tentukan take profit ya. Nah kalau dari sisi take profit ini justru jauh ya teman-teman, ini jauh. Jadi kalau kita lihat Roland Sara itu ada di sini teman-teman. Nah ya, tapi ingat ya bagaimanapun jauh, karena apa? Ini analisa untuk 1 minggu ya. Jadi untuk take profit ya, take profitnya silakan teman-teman pasang di harga 0.75275 ya, pasang di sini take profitnya. Tapi kalau nanti teman-teman sudah profit misalnya ada di 7.4 pun ya teman-teman mau close manual ya nggak apa-apa, nggak harus nunggu take profit ini juga, karena memang Andrew akuin ini agak sedikit jauh ya. Jadi itu teman-teman silakan atur sendiri lah, atau teman-teman mau pakai trailing stop pun bisa ya. Jadi kalau untuk target mingguan Andrew masih berpendapat berdasarkan dari Proline resistannya ada di sini ya. Jadi silakan teman-teman sekali lagi untuk Australian dollar USD itu di 0.72572 buy, dan stop loss ya 0.71997, dan take profitnya di 0.75275. Angka cantik ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc teman-teman. Nah USD Swiss franc ya ini terbalik ya, ini terbalik ya. Ini market yang USD-nya di depan ya. Jadi ini terbalik dengan GBP, dengan Euro, dengan Australian dollar ya, dimana ini USD-nya melemah ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya ini marketnya karena USD melemah, USD di depan, jadi USD-nya terlihat turun ya. Jadi Andrew bisa kasih saran, ini juga Proline Sara masih merah, dan ini juga dia punya profil elektriknya ini juga masih merah, artinya apa? Cenderung bearish ya, cenderung bearish. Andrew langsung aja tanpa basa-basi ya, Andrew kasih suggestion, silakan teman-teman pasang yang namanya posisi sell now ya, sell now. Jadi sell-nya itu harga sekarang di 0.91415 ya, teman-teman pasang sell now di sini. Dan jangan lupa buat teman-teman ya, ketika kita sell ya, kita pasang yang namanya stop loss juga ya. Stop lossnya ada di sini teman-teman ya. Nah jadi ini ya, ini stop lossnya. Silakan teman-teman pasang stop loss untuk membatasi sebuah resiko. Stop lossnya itu ada di sini teman-teman ya. Stop lossnya ada di harga 0.92 0.92017 ya, pasang di sini stop loss. Oke. Nah jangan lupa ketika kita sudah pasang stop loss ya, jadi urutannya begitu ya, pasang entry-nya di mana, stop loss di mana, baru kita tentukan di mana kita akan take profit. Nah, take profitnya di sini sudah sangat jelas lagi, ada Proline Sara yang sangat-sangat sejajar di sini. Jadi Andrew langsung tulis aja. Ini menurut Andrew sangat ideal ya, antara jarak stop loss dan take profitnya ya. Jadi silakan teman-teman pasang take profit, itu harganya di 0.90851 ya, teman-teman pasang take profit di sini ya. Sekali lagi teman-teman untuk USD Swiss franc ya, pasang sell now 0.91415. Stop loss 0.920717 dan take profit 0.90851. Itu ya untuk USD Swiss franc. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Japanese Yen ya. Oke, USD Japanese Yen ini malah terbalik ya. Ini terbalik dengan GBP, terbalik dengan Euro, terbalik dengan Australian dollar, terbalik dengan USD Swiss franc ya. Jadi kalau di USD Japanese Yen ini malah USD-nya terlihat menguat, atau menurut Andrew bukan USD menguat, tetapi karena Japanese Yen-nya yang melemah ya. Oke, jadi ini sangat menarik ya. Jadi ini Andrew akan jadikan satu highlight, nanti Andrew akan jadikan sebuah thumbnail bahwa ada anomali ya, ada anomali
USD Japanese Yen ya terhadap market-market yang lain ya. Ini adalah anomali ya, satu-satunya market yang anomali yang ditemukan di USD Japanese Yen. Yang artinya apa? Ya di sini sekali lagi teman-teman lihat ini warna biru ya, artinya ini marketnya cenderung bullish, dan di sini juga profil elektriknya ini masih cenderung warna hijau ya. Ini juga Endo lihat masih bullish. Nah sebelum itu kita lihat dari sisi fundamental, Japanese Yen berakhir sedikit mendominasi penguatan terhadap US dollar dengan mengakhiri sesi perdagangan di hari terakhir tahun 2021 Jumat kemarin menetap di level 115.021, tetapi Japanese Yen adalah performa terburuk terhadap greenback di antara mata uang utama lainnya dengan yen turun sekitar 10% untuk kinerja tahun 2021 kemarin. Teman-teman bayangkan ya. Jadi itu yang menyebabkan Andrew yakin ya, ini yennya masih bisa terbang, ini yennya masih bisa melemah, USD-nya masih bisa menguat ya. Oke, sekali lagi Andrew garis bawahi ini anomali di yen ya. Jadi Andrew tidak ragu lagi untuk menulis suggestion ya. Silakan teman-teman yang mau ambil posisi, silakan ambil posisi buy now ya, buy now. Harganya sekarang pada saat video ini dibuat ya itu di harga 115.282 ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah ambil posisi buy di sini ya, ambil posisi buy di sini ya, di sini ya teman-teman ya. Jangan lupa kita untuk taruh yang namanya adalah stop loss ya. Stop lossnya di sini teman-teman, jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Karena ingat yang namanya stop loss harus sekecil-kecilnya, yang penting ada dasarnya, dan take profit harus sebesar-besarnya, dan yang penting ada dasarnya teman-teman ya. Jadi untuk stop lossnya ada di sini, Endo langsung tulis stop loss ya. Mungkin ini jarak yang paling kecil ya stop lossnya diantara dengan market-market yang lain, tapi nggak apa-apa. Paling kecil bukan berarti pasti kena stop loss, enggak ya. Justru ini adalah resiko yang terkecil buat teman-teman yang nggak punya modal besar. Teman-teman ambil posisinya ini aja ya. Tapi ingat ya, ini anomali ya. Sekali lagi stop lossnya itu di 114 ya, 114.810 ya. Pasang di sini stop loss. Nah baru setelah kita pasang stop loss, kita tentukan take profit. Take profitnya ada di mana? Nah coba kita zoom. Oh ini nggak ketemu loh ya, take profitnya nggak ketemu. Jadi Andrew terpaksa akan hitung secara manual. Kita akan hitung menggunakan kalkulator teman-teman. Cara ngitungnya gampang ya, entry dikurang stop loss ya. Jadi entry-nya adalah 115.282 dikurang stop loss 114.810, ketemu hasil adalah 0.472 dikali 2. Oke, ketemu hasil 0,944 ditambah buy now-nya berapa? Itu level entry ditambah 115.282. Hasilnya adalah 116.226 ya. Nah, jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya. Jadi 116 di sini ya, 226 ya di sini kira-kira teman-teman ya. Andrew akan tulis ini sebagai take profit ya, take profit di 116.226 ya. Oke, take profitnya di sini. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini ya analisa Endo untuk USD Japanese Yen. Sekali lagi buy now 115.282, stop loss di 114.810 dan take profit di 116.226. Kita lanjut ke market selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu, yaitu market komoditi ya teman-teman. Nah, market komoditi ini adalah market emas ya teman-teman ya. Dari sisi fundamental dulu ya, jadi ini mungkin merupakan tahun yang luar biasa untuk inflasi, tetapi ini tentu saja merupakan tahun yang mengecewakan bagi emas dengan salah satu nilai lindung paling populer terhadap tekanan harga yang diketahui investor, di mana pembacaan untuk US Consumer Price Index dan pengukur inflasi pilihan Federal Reserve Core Personal Consumption Expenditure Index yang keduanya berada di level tertinggi 40 tahun membuat harga logam kuning menunjukkan kerugian tahunan pertama mereka dalam 3 tahun terakhir. Dan di pagi ini harga logam kuning berada di kisaran 1830 setelah market ditutup untuk libur tahun baru pada Jumat kemarin. Teman-teman sekarang lihat ya. Jadi dia mulai perpindahan warnanya ada di sini teman-teman ya. Dia mulai perpindahan warna ada di sini.
Dari merah dia berubah menjadi biru, artinya ini adalah tren pada saat dia mulai untuk bullish lagi, ya. Nah, jadi tanpa ragu di sini juga teman-teman bisa lihat di sini juga masih bullish, masih hijau. Jadi Andrew langsung bisa kasih suggestion buat teman-teman yang mau ambil posisi buy now, ya. Artinya ini searah dengan GBP, dengan Euro, dengan Australian Dollar, dengan USD franc, kecuali ya tadi yang anomali tadi itu adalah USD Japanese Yen. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya buy now, itu harganya sekarang di 1823.15 teman-teman, ya. Buy now sekarang karena Andrew lihat ini masih akan terus bullish. Jangan lupa apabila kita sudah melakukan posisi beli, jangan lupa pasang yang namanya stop loss, ya. Stop lossnya di sini aja, jangan jauh-jauh. Nah, menurut Andrew di sini ya stop lossnya ideal sekali di sini. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss, ya, untuk membatasi kerugian. Stop lossnya itu ada di harga 1802.03, ya. Nah, ini. Oke, kita sudah pasang stop lossnya, teman-teman. Kita pasang stop loss di sini. Nah, baru setelah kita pasang stop loss, di mana ini sekitar 21 poin, baru kita tentukan yang namanya adalah take profit, ya. Coba kita zoom, ya, coba kita zoom out take profitnya. Kita lihat ini ada di sini, puncaknya ada di sini teman-teman. Nah, ini ya, jadi ini adalah puncaknya, ya. Ini puncaknya ada di sini, tapi oke, kita ambil di sini aja, jangan terlalu tinggi. Nah, ini teman-teman, ya, coba kita lihat ini high-nya di berapa. Oke, kita lihat high-nya ada di berapa. High-nya di 187709, ya. Oke, kita langsung tulis ini sebagai take profit, ya, take profit. Ya, take profit itu di 1877, ya, 77.09. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit. Jadi sekali lagi ini adalah peluang apabila teman-teman mau cuan di emas, ya, silakan ambil posisi buy now 1823.15 dan stop loss di 1802.03. Dan dia bisa mencoba ke arah 1877.09 untuk minggu ini, ya. Nanti untuk minggu kedua di Januari kita akan update lagi videonya, dan teman-teman silakan simak lagi videonya, ya. Jadi itu ya analisa Andrew untuk 5 major pair dan 1 komoditi, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari analisa-analisa yang Andrew rilis, ya. Dan teman-teman bisa menjadikan ini second opinion, ya. Nah, buat teman-teman yang masih tanya, ya, mengenai analisa yang bersifat harian, karena ini kan analisa mingguan, ya. Andrew memang publish ini untuk kepentingan YouTube. Ini analisa 1 minggu sekali. Nah, buat teman-teman yang butuh analisa harian, ya, dan banyak saya teman-teman yang tanya, Pak, ada nggak sih analisa yang pairnya lebih lengkap seperti cross pair, misalnya seperti CAD CAF, CAD Japanese Yen, CAF Japanese Yen, Euro CAD, ya, ada, ya. Andrew juga buat. Dan Andrew untuk analisa harian menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu H1 dan juga M30. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian, silakan Telegram atau WhatsApp ke tim Andrew di 081599108880. Teman-teman bisa mendapatkan analisa harian setiap hari dengan time frame yang lebih kecil, M30 dan hourly, ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah jago analisa, tapi teman-teman mau pakai kedua alat ini, ProLenser untuk mengukur sebuah tren dan juga ProSteel Electric untuk mengkonfirmasi dari tren yang sudah terjadi dari ProLenser, silakan teman-teman bisa pakai alat ini khusus untuk MetaTrader 4. Silakan teman-teman hubungi ke tim dari Profit Training, ya, di WhatsApp atau Telegram 081599108880. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook, ya, silakan, ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook, ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkan ebooknya secara gratis, ya, silakan juga, ya, silakan komen, like, subscribe dan share, ya, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com, ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Nah, buat teman-teman, ya, Andrew punya pertanyaan untuk minggu ini adalah, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit dalam minggu ini, ya.
dan kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan ProLensar dan juga ProSteel Electric. Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa profit standing lainnya. Salam profits.